Oke, ketemu lagi bareng Om Bejo. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materinya ini listrik dinamis ya, masih bab listrik dinamis. Nah, untuk poin pokoknya atau sub yang akan kita bahas hari ini adalah tentang ini, hambatan pada kawat penghantar gitu kan ya. Oke, sip. Nah, tahu kawat kan ya? Kawat, tak kawat itu ya anggap kabel gitu ya. Kalau untuk di listrik dinamis berarti ya kawatnya dianggap kabel atau penghantar. Nah, oke, sip. Nah, sip. Nah, saya ilustrasikan kayak gini. Nah, itu. Ada sebuah kawat nih. Tuh, panjangnya L, luas penampangnya A gitu kan ya. Nah, kemudian yang namanya kawat juga bisa macam-macam nih bahannya. Bisa dari tembaga gitu kan ya. Bisa dari campuran misalkan tembaga sama besi atau misalkan dari aluminium mungkin. Nah, oke, tapi kebanyakan kawat itu atau misalkan kabel itu terbuat dari tembaga. Artinya yang namanya penghantar itu kan semua logam gitu kan ya. Nah, artinya bergantung pada juga apa nih? Ada panjangnya L, luas penambangnya A, kemudian ada besaran yang lainnya itu adalah rho. Nah, rho itu apa Om? Rho itu Jim. Oke, bukan ya. Rho itu hambatan jenisnya. Artinya bergantung pada bahan kawatnya. Oke. Nah, berapa sih hambatan pada kawat penghantar jika panjangnya L, luas penampangnya A, hambatan jenisnya rho? Nah, saya yakin untuk persamaannya kamu udah pada tahu, yakin benar saya. Oke, berarti hambatan pada kawat sebesar R nilainya sama dengan rho dikali L dibagi sama A gitu kan ya. Nah, ini hambatan pada sebuah kawat penghantar. Tuh udah selesai. Artinya nih makin panjang suatu kawat. Nah, ini makin panjang suatu kawat, maka ntar hambatannya juga makin besar gitu kan ya. Artinya R sama L itu berbanding lurus. Kalau L-nya gede, R-nya juga gede. Tapi ini sementara untuk apa ini? Luas penampang itu berbanding terbalik. Artinya gimana? Kalau A-nya luas penampangnya gede, justru hambatannya kecil. Nah, bergantung juga ini sama rho. Ini rho itu adalah hambatan jenisnya. Nah, itu rho L per selesai itu. Nah, logikanya nih biasanya kalau saya itu ilustrasinya sama sama jalan gitu kan ya, jalan aspal misalkan nih. Kalau misalkan makin panjang jalannya berarti kan kemungkinan kamu menemui hambatannya juga makin banyak gitu kan ya. Artinya L sama R berbanding lurus, panjang kawatnya R-nya juga makin gede. Tapi kalau luas penampang, nah, kita anggap lebar jalannya. Kalau makin lebar berarti arusnya makin lancar. Kalau arusnya makin lancar berarti kan di situ tandanya hambatannya kecil. Nah, itu sederhana ilustrasi kalau misalkan kita bawa ke jalan raya gitu kan ya. Nah, sip. Nah, itu. Ntar tipe soalnya yang pertama ya cuman gini doang, artinya hanya soal perbandingan. Contoh, saya kasih contoh aja ya. Nah, contoh sederhana sekali nih, sederhana sekali. Nah, misalkan nih example satu. Jika suatu kawat misalkan panjangnya L, luas penampangnya A, hambatan jenisnya rho, maka hambatannya kan sebesar R, rho L per A. Nah, sekarang ada soal misalkan jika panjangnya dijadikan misalkan 2 kali semula 2L gitu kan ya. Kemudian luas penampangnya misalkan dijadikan berapa? Setengah kali semula, maka hambatan pada kawat yang sama, artinya bahannya sama adalah berapa? Oke. Nah, itu salah satu contoh soalnya. Oh, ya udah kita jawab nih. Nah, kita jawab di answer di sini. Oke, di answer. Wih, gaya. Nah, jadi lo ntar harus sudah paham nih. Artinya tinggal masukin aja, selesai. Berarti R itu apa? Rho L per A. Nah, rho-nya kan tetap karena bahannya dianggap sama, L-nya sekarang tinggal diganti. Awalnya L jadi 2L. Tuh, set. Dibagi A-nya berapa sekarang? Setengah. Oke. Nah, ini meskipun sederhana, tapi kadang ada yang masih salah-salah nih. 2 dibagi setengah berapa yo? 1 Om. Ya, betul. Kalau 2 dibagi 2 itu 1. Ini kan 2 dibagi setengah. Oh iya, berarti sama dengan 4. Berarti 4 rho L dibagi A. Atau nilainya sama dengan 4 kali mula, karena rho L per A itu kan R tuh kan ya. Nah, T, jadi 2 bagi setengah itu sama aja kan 2 dikali 2 per 1, makanya 4 nih. Hati-hati. Oke. Sekarang misalkan ada soal lagi misalkan biar
Mantap. Oke, misalkan X2. Oke, X2 misalkan panjangnya misalkan sekarang 1/8 d Om. Nah, panjang semula. Kemudian luas penampangnya misalkan 4 kali semula. Maka hambatannya sekarang menjadi berapa kali semula? Oke, jawab, jawab, kamu jawab tuh. Tetap persamaannya jangan diubah-ubah. Yang namanya R itu apa? Rho L per A. L-nya sekarang diganti berapa? 1/8. Nah, kamu baginya di sini dulu. Berarti ini 1/8 L gitu kan ya. Nah, A-nya jadi berapa kali? 4 katanya. Nah, 4 oke, maka nah seperti biasa nih, ada beberapa anak yang masih bingung. Kalau lo, saya yakin nggak deh, nggak bakal bingung gitu kan ya, nggak bakal jauh berbeda. Oke, yuk kita jawab. Berapa coba 1/8 dibagi 4? Ada yang bilang 2 ohm, ada yang bilang setengah ohm, ada yang bilang sekian ohm. Oke, artinya nih hati-hati ya, pergedenya di sini nih. Berarti 1/8 dibagi 4 itu sama dengan 1/8 dikali berapa nih, kan 4 itu 4/1, berarti dikali 1/4. Ininya ya tulis lagi rho L per A tuh gitu. Jadi seperberapa? 1/32 kali semula tuh. Kan soal sederhananya kayak gitu. Oke. Jadi tipe soal untuk hambatan apa namanya? Hambatan pada suatu penghantar ya gini-gini aja, salah satunya ya. Artinya salah satunya cuman membandingkan keadaan satu sama keadaan kedua ketika panjangnya diubah, luas penampangnya diubah. Oke, oke. Ntar ada soal yang kayak gini, tipe soal yang ketiga berarti. Oke. Nah, misalkan gini. Kamu punya kawat, kawat punya kamu, gitu kan ya. Nah, misalkan nih panjangnya, kata dulu. Ini misalkan kawat nih, tuh kawat, set, tuh, set, 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 set. Oke, panjangnya misalkan L, hambatannya sebesar R, gitu kan ya. Oke, kemudian kawat yang kamu punya, kawat punya kamu, gitu kan ya, dipotong jadi dua. Nah, berarti kan kalau dipotong jadi dua, ada dua bagian kan ya. Oke, yang satu ini misalkan ya. Oke, yang satu juga ini. Oke, kemudian kata si soal misalkan dirangkai secara paralel, maka hambatannya sekarang menjadi berapa yuk? Oh, ingat ingat, nah, ingat ingat ting gitu kan ya. Oke, gini. Nah, logikanya. Oke, kalau misalkan di sini awal panjangnya L, berarti setelah dipotong jadi berapa panjangnya? Betul, jadi setengah L kan ya. Oke, yang ini setengah L, ini juga setengah L. Oke, oke, udah selesai. Selesai gimana Om? Kan yang ditanya R-nya. Sekarang R-nya jadi berapa kali semula? Ingat nih, kalau misalkan ini setengah panjang mula-mula, berarti kamu atau lo gitu ya. Nah, lo harus sudah ngerti, lo kudu ngerti. Ngerti apa Om? Artinya R tadi tuh sama L berbanding apa? Berbanding lurus. Kalau L-nya 2 kali, R-nya juga 2 kali. Kalau L-nya 3 kali, R-nya juga 3 kali. Kalau L-nya setengah kali, berarti R-nya juga setengah kali semula tuh. Berarti yang R yang kedua misalkan ya, ini R2 aja ya. R2-nya berarti setengah R. Oke, ini awalnya misalkan nih R1 misalkan ya. Oke, berarti ini R2. Nah, begitu juga dengan yang ini. Nah, panjangnya setengah kali. Jadi lo kudu harus udah connect. Berarti ini anggap R3. Berarti kalau panjangnya jadikan setengah kali, hambatannya juga jadi tinggal setengah kali semula. Oke. Kemudian ingat nih, harus dibaca soalnya. Kata si soal pengennya dirangkainya secara apa tuh? Paralel. Ingat, ingat, ting. Oke, yang namanya paralel kan jumlahnya gimana? 1/RP gitu kan ya. Sama dengan 1 dibagi R2-nya jadi berapa? Setengah R misalkan. Ditambah setengah 1 dibagi setengah R gitu kan ya. Oke, sama aja dengan 1 dibagi setengah itu berapa? 2 ohm. Betul, 2/R berarti kan ya. Ditambah 2/R. Oke, berarti berapa R? 2 tambah 2, 4 per R. Ini masih 1/R. P harus diapain? Betul, dibalikin, dibalikin. Oh, bukan gitu Om ngebalikinnya. Oke, dibalikin itu maksudnya R dibagi 4, atau nilainya berarti tinggal 1/4 kali semula.
mula gitu deh. Oke, ini contoh-contoh soal yang sangat sederhana sekali gitu kan ya. Oke, jadi cuman hanya soal perbandingan-perbandingan saja. Oke. Oke. Nah, kemudian apalagi nih Om yang akan dibahas hari ini? Oke, yang kemudian saya akan sedikit nih, sedikit. Di mana ya? Di sini aja ya. Oke, di sini deh. Dibatasin set. Nah, set tuh. Set tuh, set. Oke, sip. Nah, dikasih ruang segini deh, cukup deh Om. Tuh. Oke. Mau bahas apa emang Om? Gini nih, mau cerita tentang ini. Oke, yang namanya hambatan kan nilainya itu seharusnya, bukan seharusnya sih. Yang namanya hambatan itu di mana-mana nilainya tetap gitu kan ya. Artinya gak bakal berubah. Nah, kecuali tadi L-nya diubah, A-nya diubah, hambatannya diubah. Tapi kalau kamu misalkan R itu misalkan kalau kawat itu kamu panasin atau kamu dinginkan. Oke, panasin, dinginkan gitu kan ya. Oke, berarti ntar hambatan jenis. Oh iya nih, hambatan jenis bukan hambatan ya. Artinya nih hambatan jenis itu sebenarnya nilainya tetap gitu kan ya. Artinya nggak bakal berubah meskipun panjangnya diubah, luasnya diubah, tetap rho-nya mah nilainya ya tetap segitu misalkan ya. Kalau tembaga ya tembaga, kalau besi ya besi meskipun panjangnya berbeda. Kapan Om misalkan nih hambatan jenis rho ini berubah? Ketika suhunya dirubah atau dinaikkan atau didinginkan. Oke, nah berarti kalau begitu yang namanya rho, hambatan jenis itu akan berubah menjadi rho T misalkan ya, rho keadaan kedua ketika suhunya diubah. Nilainya sama dengan rho mula-mula, ini rho ya, rho-nya kayak huruf P, berarti rho mula-mula dikali dengan 1 ditambah alfa dikali delta T gitu kan ya. Nah, ini mirip dengan pemuaian yang sudah kamu pelajari di bab tentang apa? Kalor ya. Oke. Jadi kalau misalkan hambatan jenisnya berubah ya otomatis hambatannya juga berubah. Maka entar hambatan ketika si kawatnya dipanaskan atau didinginkan nilainya berarti hambatan mula-mula sebelum suhunya dinaikkan atau diturunkan gitu kan ya. Nah, dikali 1 ditambah alfa dikali dengan perubahan suhunya. Artinya nih dinaikkan tadinya berapa menjadi berapa, berarti perubahan suhunya berapa gitu kan ya. Dikali alfa, dengan alfa itu koefisien muainya gitu kan ya. Artinya ketika dipanasin bakal memuai kan ya. Oh, seperti itu kira-kira. Nah, ini contoh soalnya ntar bisa apa namanya? Dihubungkan dengan yang namanya termometer, karena yang namanya suhu ada kan istilah buat alat ukurnya apa? Termometer. Ntar dihubungkan sama termometer, propertinya ya hambatan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya apa namanya? Kita bahas tentang hambatan ini, hambatan jenis ketika suhunya diubah. Kita lihat contoh soalnya di video berikutnya. Oke. Oke. Nah, mungkin untuk bahasan hambatan pada kawat cukup dulu sampai sini. Semoga ini dapat membantu lo semuanya gitu kan. Gue sama teman-teman gue oke akan terus berbagi ilmu, dan lo juga harus belajar membagi ke sesamanya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.